Hai hai semua, Assalamualaikum. Islam di Thailand. Ada yang tahu nggak sih gimana bendera dari negara Thailand? Dari 3 bendera ini, yang manakah bendera negara Thailand? Nah benar, itu dia bendera dari negara Thailand. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang negara Thailand, yuk simak video kami sampai tuntas. Muang Thai atau Thailand adalah negara yang termasuk di wilayah Asia Tenggara. Thailand sendiri berada di sebelah utara dari wilayah Malaysia. Thailand adalah salah satu negara di dunia yang tidak pernah sekalipun dijajah oleh negara lain dalam bentuk resmi. Alasan tidak terjajahnya Thailand ini ialah di sana tidak subur. Jadi para penjajah tidak tertarik terhadap tumbuhan yang ada di Thailand. Serta juga Thailand sudah memodernisasikan negaranya sendiri, seperti pada saat negara-negara lain terjajah Thailand. Para pemerintah Thailand menyuruh masyarakatnya sibuk memodernisasikan masyarakatnya, sehingga Thailand ini sudah terbuka terhadap negara-negara barat ataupun Eropa. Sistem pemerintahan Thailand ini adalah bersifat kerajaan monarki yang pada saat ini pun masih berjalan. Nah, pada beberapa dekade lalu, Muang Thai mampu lepas dari kesulitan ekonomi yang bermacam-macam, karena Muang Thai dapat berkembang dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan masuknya Islam di Thailand. Mengulas dari tulisan Tom Pearce dan lawatan Cheng Ho, Kerajaan Langkasuka adalah nama awal dari Kerajaan Patani yang memiliki jalur yang sangat strategis, dikarenakan jalur lalu lintas perdagangan antara negara barat dan negara timur. Sebab itulah daerah ini berkembang dengan cepat. Kemudian, nama kerajaan yang semulanya Langkasuka menjadi Patani, yang didirikan pada abad ke-14 hingga ke-15 ke daerah ini pada tahun 1404 sampai 1433. Awalnya, kerajaan Patani ini berpusat di Mahligai yang dipimpin oleh Piatukerap. Namun, karena posisi wilayah ini terletak di pedalaman, membuat para pedagang sulit untuk datang ke Mahligai. Kemudian, anak dari Piatukerap yaitu Piatu Antara memindahkan pusat kerajaan ke kota pelabuhan yang bernama Patani, terletak di kampung Grisek yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Langkasuka. Menurut hikayat Patani, diceritakan tentang seluk-beluk pada Raja Patani yang memilih untuk memeluk agama Islam, di mana dalam hikayat itu disampaikan pada suatu hari, Raja Patani terkena penyakit. Nah, setelah melakukan banyak cara melalui pengobatan, namun tak kunjung juga mendapatkan kesembuhan. Hingga kemudian, datanglah seorang syekh dari Pasai yang bernama Said, mencoba untuk mengobati dengan janji apabila raja tersebut sembuh, maka raja tersebut harus masuk ke dalam Islam. Dan hal itu disepakati oleh raja. Saat raja sembuh, namun raja tersebut menyalahi janjinya lagi hingga penyakit itu datang berulang kali, dan yang di akhir raja tersebut bersumpah dengan memegang janjinya agar dia tidak mengulangi kejadian-kejadian lagi dengan bersumpah yang mana bunyinya demi berhala yang raja sembah. Jika raja mengubahkan janjinya lagi, janganlah sembuh penyakit ini selama-lamanya. Setelah raja tersebut sembuh dari penyakitnya, raja dan semua keluarga besarnya di istana memeluk Islam, hingga berganti mengubah namanya menjadi Sultan Ismail Shah. Itulah awal Islam bermuara di tanah Muang Thai. Pada tahun 1785, kerajaan Patani berhasil jatuh ke tangan kerajaan Siam. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kecakapan di antara para pemimpin kerajaan Patani. Ada upaya untuk mengambil kembali, namun hal itu sia-sia karena kerajaan Siam sudah kuat pada saat itu. Semenjak saat itulah, umat Islam di Patani Darussalam harus mengikuti semua kehendak dan aturan dari pemerintahan Thailand. Kami merangkum hal-hal terdiskriminasi yang terjadi kepada masyarakat petani. Ketetapan ini berasal dari pemerintahan pusat. Yang pertama adalah tidak adanya kebebasan dalam berbahasa dan berbudaya, karena di sana semuanya harus menuntut masyarakat untuk melakukan nasionalisme. Jadi, apabila masyarakat Patani berbahasa Melayu atau menulis dengan tulisan Arab Melayu, maka itu akan dicap sebagai upaya untuk memecah kesatuan negara.
Kemudian, untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, meskipun dia beragama Islam sekalipun, namun harus tetap mempelajari agama Buddha. Kemudian, madrasah-madrasah pesantren dan hal-hal yang berbau dengan pendidikan Islam sangat dikekang. Untuk berdakwah di masyarakat petani itu sebuah hal yang sangat susah, karena sarana masjid yang dibatasi, sehingga orang-orang selain agama Islam di sana akan memandang bahwa Islam itu sebuah agama yang asing dan harus dijauhi. Kami melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat petani yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Masyarakat di petani, yaitu tempat keluarganya tinggal, saat itu di langit terkadang ada bom yang melayang, tapi tidak ada separah seperti di Gaza atau di Palestina sekarang. Namun hal ini masih kami jumpai, dan ada penduduk baru yang datang dari negara lain. Maka dari itu, hal ini sangat menyeramkan. Korban juga banyak yang berjatuhan, rumah-rumah di sana juga sering hancur dan rusak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka Indonesia sungguh beruntung. Muslim di sini bisa menuntut ilmu dengan tenang dan ada toleransi beragama, dan juga ada toleransi bersuku. Sementara di Thailand, untuk mengungkapkan pelaku pengeboman saja sangatlah sulit. Bahkan digadang-gadang pelaku yang asli adalah berasal dari kaki tangannya Thailand. Pada saat itu, pelaku juga ikut meledakkan dirinya, yaitu seperti bom bunuh diri, sehingga identitas pelaku tidak bisa dilacak. Namun dengan gampangnya pemerintahan pusat mengatakan bahwa pelakunya adalah umat Muslim di sana, sehingga julukan radikalisme selalu melekat kepada umat Islam di sana. Organisasi-organisasi yang ada pada umat Muslim di Thailand. Yang pertama adalah Gerakan Rakyat Patani atau GRP. Pendirinya adalah Haji Sulung. Kemudian ada Barisan Nasional Pembebasan Patani atau BNPP yang dipelopori oleh seorang aristokrat Melayu. Kemudian membentuk GNP atau disebut dengan Gerakan Muhajidin Patani. Lalu ada organisasi Bulo. Kemudian ada organisasi BRN Kongres. Kemudian ada juga gabungan antara GNP dan Pulo, yaitu BIPP BRN. Dari organisasi tersebut, melahirkan sebuah gerakan sosial yang berakibatkan masyarakat Muslim Patani memiliki peran di politik. Meskipun hanya satu orang, namun hal itu membuat masyarakat Patani lebih longgar dalam menghadapi kecaman dari pemerintahan Patani. Meskipun begitu, politik Thailand sangat meremehkan potensi Muslim karena kurangnya pengalaman di dalam bidang politik. Semoga dari materi yang kami jelaskan bisa menambah wawasan dari teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.